Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Anida Nurhemalia Soherlan. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengetahuan sedikit tentang peta kehidupan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir yang membedakannya dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia, dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian ditiupkan ruh kepadanya hingga menjadi hidup. Bagaimana sih proses perjalanan itu sehingga kita sampai ke dunia ini? Lantas, apa tujuan kita hidup di dunia? Apa yang terjadi dengan umur kita yang semakin bertambah dan kian hari usia kita semakin berkurang? Setelah tutup usia, kemanakah kaki kita melangkah? Untuk penjabarannya, mari kita simak video ini. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh adalah suatu alam yang tidak diberitahukan letaknya dan suasananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan manusia tentang roh sangat terbatas. Namun cukup bagi pegangan kita bahwa roh tidak mati, hidup abadi sampai akhir nanti. Di alam ruh, manusia berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah. Seperti pada ayat berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada roh, "Apakah kamu mengakui bahwa diriku ini adalah Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, bahkan kami menyaksikannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bila sanggup melakukan esensi perjanjian itu, maka lahirlah manusia itu di alam ini. Konsekuensi dari perjanjian itu adalah kesanggupan untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir di alam dunia bukti manusia sanggup, karena andai tidak sanggup, maka batas perjalanannya hanya sampai di alam rahim. Setelah melewati alam roh dan setelah membuat kesaksian tentang Allah, maka manusia akan memasuki kehidupan dalam rahim. Ketika manusia berada di alam rahim, jasad manusia diciptakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama nutfah, atau dimulai setelah pembuahan atau minggu pertama. Tahap kedua alaqah, segumpal darah yang melekat pada dinding rahim. Tahap pembentukan alaqah itu pada akhir pekan pertama atau hari ke-7. Pada hari ke-7, telur yang sudah dibuahi itu akan tertanam di dinding rahim. Tahap ketiga, mukhah, segumpulan daging yang berwarna merah kehitam-hitaman. Pembentukan mudghah terjadi pada minggu keempat. Tahap keempat, izam dan lahem. Pada tahap ini adalah minggu kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu pembentukan tulang-tulang, kemudian pembentukan otot-otot yang akan membungkus tulang-tulang itu. Tahap kelima, nasyi'ah khalqan akhar. Pada tahap ini yaitu pada minggu ke-8, pembentukan menjadi janin. Pada bulan ketiga, janin ini telah terbentuk dengan sempurna. Tahap ke-6 adalah nafkhur ruh, yaitu tingkat peniupan roh. Kemudian Allah menetapkan qadar kepada manusia di dalam rahim. Qadar yang ditetapkan oleh Allah ada 4, yaitu umur, rezeki, bahagia, dan sengsara. Setelah manusia berhasil melewati alam rahim, maka manusia telah memasuki tahap ketiga dari perjalanan hidupnya, yaitu alam dunia. Selama manusia di dunia, umat manusia diharapkan mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Alam dunia disiapkan oleh Allah agar manusia menata diri, memperbanyak bekal, dan bekal paling utama adalah takwa. Dalam dunia ini, perjalanan manusia melalui proses yang panjang, mulai dari bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua manusia dapat hidup sampai remaja, dewasa, atau tua. Di alam dunia ini manusia mendapatkan taklif atau tugas dari Allah, yaitu berupa ibadah. Sedangkan alam dunia adalah tempat ujian bagi manusia. Di dunia, manusia tidak dilarang untuk menikmati kehidupan duniawi. Hanya saja perlu dipahami bahwa dunia ini tempat berbakti, tetapi penuh dengan berbagai tipu daya. Memasuki alam barzah, selanjutnya menuju alam baqo atau akhirat, tiketnya hanyalah takwa. Tidak lagi berguna mobil, harta, kekayaan, dan lain-lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salah satu makna dari takwa adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bertakwa selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, alam akhirat. Padang mahsyar adalah tempat yang sangat luas di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk ditimbang semua amalnya dan dihisap. Masa kehidupan di alam yang kekal dalam kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Semoga kita bisa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian video singkat mengenai peta kehidupan manusia kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.